Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailatul Maulidiyah dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS dari mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan judul kerugian bagi orang yang menyia-nyiakan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kerugian bagi orang yang menyia-nyiakan waktu. Judul ini itu sangat berkaitan dengan Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Asbabun nuzul dari surat Al-Asr ini yaitu Syekh Muhammad Abduh itu menjelaskan bahwa orang Arab jahiliyah dahulu itu terbiasa bersantai di waktu asar. Mereka bercengkrama dan bercanda hingga saling menyinggung dan akhirnya menyebabkan permusuhan di antara mereka. Maka Allah pun menurunkan surat ini untuk memberikan peringatan. Bukan waktu asar yang salah, tetapi kebiasaan mereka lah yang salah. Manusia akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi 4 kriteria dalam surat ini, yaitu apa saja? Yang pertama, iman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, saling mengingatkan tentang kebenaran. Yang keempat, saling mengingatkan tentang kesabaran. Kemudian untuk tafsiran surat Al-Asr ayat 1-3 yaitu yang pertama berbunyi wal asri, di mana di situ ada kata al-asr yang berarti masa atau waktu secara umum. Allah bersumpah dengan waktu, itu menunjukkan betapa pentingnya waktu bagi semua manusia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, rezeki tidak diperoleh hari ini, masih dapat diharapkan lebih dari itu esok hari. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali di hari esok. Sedangkan Al-Asr yang ditafsirkan waktu asar, ia juga memiliki korelasi atau hubungan kuat dengan isi surat ini. Di antara kebiasaan orang-orang musyrikin Mekah, mereka menggunakan waktu asar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi perdagangannya. Dalam surat ini, Allah bersumpah dengan Al-Asr bukan untuk menghitung untung rugi dunia yang sementara, tetapi untung rugi di akhirat yang abadi. Insana lafi khusrin, yang mana artinya yaitu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Di situ ada kata al-insan yang bermakna makrifat, yang menunjuk kepada semua manusia baik mukmin maupun kafir. Kemudian ada kata lafi yang merupakan gabungan dari lam yang bermakna sumpah dan fi yang bermakna tempat. Kemudian di situ juga ada kata al-khusrin atau khusrin yang memiliki arti yaitu rugi, yaitu celaka bagi semua yang mengarah pada hal negatif yang tidak disukai oleh manusia. Kemudian di surat Al-Asr ayat ketiga ini berbunyi illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dalam ayat ini yaitu mengecualikan insan pada ayat sebelumnya. Kemudian bahwa insan yang tidak berada dalam kerugian yaitu insan yang memenuhi 4 kriteria di dalam ayat ketiga ini, yaitu beriman, kemudian beramal soleh, kemudian saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati tentang kesabaran. Sebagian ulama menjelaskan bahwa agama ini terdiri dari pengetahuan dan pengamalan, keyakinan dan perbuatan, sedangkan iman adalah pengetahuan dan keyakinan.
amal soleh merupakan pengamalan dan perbuatan dari iman. Sedangkan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran adalah merupakan dakwah yang bentuk amal soleh agar orang lain itu juga ikut beriman dan juga beramal soleh. Ayat ini itu menggunakan bentuk jamak yang mengisyaratkan pentingnya beramal dan berjamaah untuk bisa selamat dari kerugian. Manusia itu harus berjamaah, kemudian bersama orang-orang yang mukmin dan berdakwah bersama-sama. Di situ ada kata tawasow yang berarti menyuruh berbuat baik. Kemudian ada kata al-haq yang berarti kebenaran, yakni ajaran agama atau kebenaran. Sedangkan sabr itu artinya sabar, yaitu sabar dalam menahan nafsu demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Kemudian Ar-Razi mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan kebenaran itu berat. Kebenaran akan senantiasa diuji. Oleh karena itu, penyebutan kebenaran disertai dengan penyebutan saling menasehati, di mana mereka itu disuruh untuk saling bekerja sama. Akibat bagi orang yang menyia-nyiakan waktu diantaranya yang pertama, menyesal. Menyesal disebabkan ia tidak segera melakukan sesuatu perbuatan baik dan menunda-nunda kebaikan. Yang kedua, waktu itu akan terbuang sia-sia disebabkan menunda-nunda pekerjaan yang baik. Kemudian yang ketiga itu lebih buruk dari kematian disebabkan dia menyia-nyiakan waktu dan tidak menggunakan kesempatan waktu untuk melakukan amal baik bagi kehidupannya di masa depan nanti. Kemudian yang keempat itu dia akan menyesal ketika berada di hari perhitungan atau hari pembalasan, di mana di situ amal buruknya lebih banyak dibanding dengan amal baiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan akibat dari orang yang menyia-nyiakan waktu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.